Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Bapak Renaldo dalam pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran IPS pada materi detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita lanjutkan materi yang akan kita bahas. Ada beberapa poin. Yang pertama, persiapan kemerdekaan. Yang kedua, tentang berita kekalahan Jepang. Kemudian peristiwa Rangas Dengklok, perumusan naskah proklamasi, dan proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk anak-anak sekalian silahkan persiapkan alat tulis untuk menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, baik, kita mulai. Kita akan belajar tentang BPUPKI. Apa sih BPUPKI? Ya. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai saat Jepang sedang berjuang pada Perang Dunia II. Saat itu Perdana Menteri Jepang yaitu Tojo digantikan oleh Perdana Menteri Koiso yang menjanjikan bahwasannya Indonesia saat itu, Hindia Timur, akan merdeka di kemudian hari. Mulai 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang melalui Belantara yaitu Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan rencana pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI atau yang dikenal tadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, badan ini diresmikan pada tanggal berapa? 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ya. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Jadi sidang dilakukan itu pada 21 Mei dan 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhyamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni sekarang kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, persiapan kemerdekaan Indonesia ini dimulai saat Jepang sedang berjuang pada perang. Nah, ini kita kembali lagi ya. Ini tadi pembahasan BPUPKI. Oke, sekarang kita lanjut ke PPKI. Nah, BPUPKI dibubarkan setelah melaksanakan tugasnya. Kemudian Jenderal Tarauchi pada tanggal 7 Agustus 1945 menyetujui pembentukan Dokuritsu Zumbi Inkai atau PPKI atau disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Nah, PPKI itu beranggotakan 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan etnis yang berasal dari 3 orang dari Sumatera, 12 orang dari Jawa, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, dan 1 orang dari Maluku, dan 1 orang lagi dari Nusa Tenggara, dan 1 orang lain dari Tionghoa. Tugas utamanya adalah apa? Satu, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan
keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang yang meliputi. Kemudian kedua, menyelesaikan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang dipersiapkan BPUPKI, kemudian merumuskan dan memutuskan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia bila saatnya telah tiba. Nah, pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Mereka dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk menerima informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera. Adapun mengenai wilayah Indonesia ialah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun setelah pertemuan Dalat Vietnam, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap mereka merupakan alat buatan Jepang. Nah, bahkan rencana rapat tanggal 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rangas Dengklok, sehingga PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Kita lanjut ke Piagam Jakarta. Jadi ini siswa harus belajar sejarah ya. Nah, Piagam Jakarta sebagai tindak lanjut pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang, disebut juga panitia 9, dan mematangkan konsep tentang Pancasila. Hasil dikenal sebagai Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 1945. Kemudian menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaan. Nah, sebagai tindak lanjut pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 yang tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi itulah disebut dengan Piagam Jakarta. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Rangas Dengklok. Apa sih Rangas Dengklok? Peristiwa Rangas Dengklok. Jadi Syairul Saleh atau Sultan Syahrir, Darwis dan Wikana mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, golongan pemuda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak mau terburu-buru. Mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Nah, alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Hal tersebut membuat mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Nah, golongan tua ini, mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang sudah kalah, kekuatan militernya Indonesia harus dipikirkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya tentara Belanda ke Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada sekedar masalah waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri. Sedangkan golongan muda itu menanggapi sikap konservatif golongan tua. Golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa karena tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI merupakan bentukannya Jepang atau produknya Jepang, sehingga mereka menolak seandainya proklamasi dilaksanakan melalui mekanisme PPKI. Nah, sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Pengangsaan Timur Jakarta 15 Agustus
1945. Hadir dalam rapat ini Johar Nur, Khairul Saleh, Kusnandar, Subadiono, Subianto, Margono, Wikana, dan Armansyah. Rapat yang diketuai oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia itu sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain. Kemudian keputusan rapat kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada Soekarno dan Hatta di Pengesahan Timur. Mereka mendesak agar proklamasi kemerdekaan negara dikumandangkan pada 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal tersebut, golongan pemuda menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Namun Soekarno tetap bersikap keras pada pendiriannya bahwa proklamasi harus dilakukan melalui PPKI. Oleh sebab itu, PPKI harus segera menggelar rapat pro kontra yang mencapai titik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rangas Dengklok. Sehingga pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 22.30 malam, utusan golongan muda yang terdiri dari Wikana Darwis telah menghadap Karno di Jalan Pengesahan Timur. Wikana pun menyampaikan tuntutan agar Bung Karno segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada esok hari, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945. Tapi Bung Karno pun menolak tuntutan itu dan lebih menginginkan bertemu dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI lainnya. Karena Bung Karno menginginkan kemerdekaan Indonesia harus dicapai tanpa pertumpahan darah. Nah, mendengar penolakan Bung Karno itu, maka Wikana pun mengancam bahwa pada esok hari akan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat dan membunuh secara besar-besaran. Nah, hal tersebut pun membuat suasana menjadi tegang antara Bung Karno dan pemuda yang disaksikan langsung oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Andes Buntara, Mr. Iwa Kusumantari, dan Ahmad Subadjo. Di tengah suasana pro kontra, golongan muda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rangas Dengklok. Pilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat terakhir golongan muda pada 16 Agustus 1945 di asrama Baperpi, Cikini, Jakarta. Maksud dan tujuan para pemuda membawa kedua pemimpin tersebut adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya, serta menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Rumah milik Jiao King Song yang dijadikan sebagai tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta. Ini dia, ya. Baik, itu saja sejarah yang perlu kita pelajari, yaitu terkait dengan persiapan kemerdekaan. Jadi poin selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Kita bahas satu-satu karena ini sejarahnya panjang, ya. Jadi kita bahas satu-satu mulai dari persiapan kemerdekaannya dulu. Jadi kita tadi kenal ada BPUPKI, kemudian ada PPKI, Piagam Jakarta, dan Rangas Dengklok. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan dari Bapak kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa diterima dengan baik. Selamat belajar. Sampai jumpa di